Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo saderengipun kula panjenengan sedaya tansah muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa dalu menika taksih paring rahmat saha nikmatipun dumateng kula panjenengan saengga saged bermuwajah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat. Mugi-mugi kanthi raos syukur kula panjenengan Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan. Kagem keberkahan utawi barokahipun majelis kula panjenengan sedaya, monggo kita awali kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan ugi kagem keberkahan kesehatan kula panjenengan saha keluarga, ugi lancaripun rezeki usaha lan insyaallah akan kesaenan kula keluarga kula panjenengan lan bangsa Indonesia, bangsa kita yang kita cintai ini, dengan barokah Al-Fatihah. Liridallah wa lisfati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah, dalu menika kita lajengaken bab tafsir Imam Ibnu Katsir. Alhamdulillah dalu menika insyaallah wanchinipun surah Al-Baqarah yang kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan serta fadilah-fadilahnya. Malam hari ini kalau sudah mulai pada ayat saya pakai bahasa Indonesia. Soalnya pun Pak, menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jawa itu kadang rada ongel. Napa ongel? agak sulit, kecuali memang terjemahnya bahasa Jawa gitu mungkin berbeda. Karenanya begitu masuk ayat saya pasti pakai bahasa Indonesia. Karena kebetulan yang kita baca ini terjemah tafsirnya bahasa Indonesia. Malam hari ini semoga kita bisa mengambil ilmu, dan ini bagian dari ikhtiar kita untuk menambah catatan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Saya bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi ada 3 huruf, alif, lam, mim. Ayat ini awal surat, diawali dengan 3 huruf. Kalau diterjemahkan ya tidak ada terjemahnya. Jadi terjemahnya alif, lam, mim. Para ulama tafsir dalam hal ini berbeda pendapat mengenai makna yang terkandung pada potongan-potongan huruf yang terdapat pada awal surat. Ada banyak nanti kita jumpai awal surat yang diawali dengan potongan-potongan ayat.
Ya, alif lam mim itu nanti ada di surat berikutnya surah Ali Imran juga diawali dengan alif lam mim sama. Ada lagi nanti kita jumpai alif lam ra, alif lam mim sod, atau huruf sendiri sod juga akan kita jumpai. Nah, ini bagian dari itu. Nah, para ulama berbeda dalam mensikapi atau dalam memahami makna yang terkandung pada potongan-potongan huruf yang ada pada awal surat ini. Di antara pendapat mereka, para ulama ini berpendapat bahwa potongan huruf-huruf tersebut adalah perkara yang Allah Azza wa Jalla rahasiakan maksud yang sebenarnya. Jadi memang oleh Allah sengaja dirahasiakan maksudnya, maka dikembalikanlah pengetahuan tentangnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika membaca awal surat yang terdiri dari potongan-potongan huruf, maka para ulama mengembalikan dengan maksud bahwa hanya Allah sendiri yang mengetahui makna yang ada di dalamnya, dan mereka tidak menafsirkan atau menjelaskannya. Jadi ya sudah, dimaknai saja Allah sendiri atau hanya Allah saja yang tahu maksud dari awal ayat itu. Nah, ini pendapat yang pertama, dan ini dijelaskan diantaranya oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Beliau mengambil dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Dan pendapat ini senada dengan yang dikatakan oleh Amir Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ar-Rabi' bin Khusaim. Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Hatim bin Hibban. Kendati seperti itu, para ulama juga ada yang mentafsirkannya. Mereka pun berbeda pendapat dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut adalah nama-nama surat. Jadi yang pertama tadi menganggap atau berpendapat bahwa huruf-huruf ini hanya Allah yang tahu maksudnya, sehingga sudah dikembalikan saja kepada Allah tanpa kita harus memaksakan diri untuk mencari maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua berpendapat bahwa huruf tersebut adalah nama-nama surat. Nah, seperti halnya ketika kita bertemu dengan surah Yasin, itu nama suratnya kita ambil dari dua huruf pertama di awal surat. Ini pendapat yang kedua. Dan ini pendapat ini diambil oleh banyak ulama, di antaranya juga Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya berkata, makna huruf-huruf tersebut sebagai nama surat adalah pendapat yang paling banyak dipegang oleh para ulama. Jadi ternyata pendapat kedua yang mengatakan huruf itu nama surat itu paling banyak diambil oleh para ulama. Kemudian beliau mengutip dari Sibawayh bahwa ia menuliskan pendapatnya seperti itu, dan ia berlandaskan kepada sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh pada hari Jumat Alif Lam Mim As-Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan. Jadi Alif Lam Mim As-Sajdah ini disebut sebagai nama surat, karena di As-Sajdah itu diawali dengan Alif Lam Mim juga.
Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berkata dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia berkata, Alif Lam Mim Ha Mim, Alif Lam Mim Shad dan Shad adalah huruf-huruf yang Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai pembuka Al-Quran. Demikian juga yang diriwayatkan oleh selain Ats-Tsauri dari Mujahid. Dan dalam riwayat Abu Hudzaifah yaitu Musa bin Mas'ud, Mujahid berkata, Alif Lam Mim adalah salah satu nama Al-Quran. Itu juga pendapat yang dikatakan oleh Qatadah dan Zaid bin Aslam. Semua pendapat ini bisa dikatakan semakna dengan pendapat yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, bahwa huruf-huruf tersebut adalah nama surat. Nah, itu pendapat yang kedua. Karena semua surat bisa disematkan padanya nama Al-Quran. Jika Alif Lam Mim Shad dikatakan sebagai nama untuk Al-Quran secara keseluruhan, bukan nama surat maksudnya, maka ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Jadi kalau potongan-potongan huruf tadi dikatakan sebagai nama Al-Quran secara keseluruhan, maka pendapat ini jauh dari kebenaran. Tapi kalau disebut sebagai nama surat, maka ini diyakini dan diambil oleh banyak ulama terhadap potongan-potongan huruf yang ada di awal Al-Quran. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi mengembalikan semuanya hanya kepada Allah, karena berpendapat ini adalah rahasia Allah dan hanya Allah yang tahu maknanya, maka dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, banyak ulama tadi mengambil pemahaman bahwa Alif Lam Mim dan sebagainya itu adalah nama surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian pendapat yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan Alif Lam Mim dan sebagainya, huruf awal-awal potongan huruf dalam awal Al-Quran. Ada yang berpendapat bahwa Alif Lam Mim yang ada dalam Quran surah Ali Imran ayat pertama ini adalah di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla atau Asmaul Husna. Yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Asy-Sya'bi. Beliau berkata, huruf-huruf yang menjadi pembuka surat-surat Al-Quran adalah nama-nama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Salim bin Abdullah dan Ismail bin Abdurrahman As-Suddi Al-Kabir. Syu'bah berkata dari As-Suddi bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Alif Lam Mim termasuk di antara nama-nama Allah yang Maha Agung. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dari hadis Syu'bah dan Ibnu Jarir rahimahullah dari Syu'bah, ia berkata, aku bertanya kepada As-Suddi mengenai Hamim, Tasin dan Alif Lam Mim. Maka ia berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ia adalah nama Allah yang Maha Agung. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Murrah Al-Hamdani bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata seperti hadis di atas. Ia juga mengisahkan riwayat yang serupa dari Ali dan Ibnu Abbas. Ali bin Abi Thalib berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Alif Lam Mim adalah sumpah yang Allah Azza wa Jalla gunakan dan termasuk salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pendapat yang ketiga. Riwayat yang lain yang menguatkan, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ikrimah. Ia berkata, Alif Lam Mim adalah sumpah. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Alif Lam Mim adalah anna Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu.
Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan As-Sudi dari Abu Malik. Diriwayatkan dari Abu Soleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Murrah Al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang alif lam mim. Ia berkata, alif lam mim sebagai huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembuka surat-surat Al-Qur'an adalah nama-nama Allah Azza wa Jalla. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Abu Al-Aliyah tentang firman Allah Azza wa Jalla, alif lam mim. Ia berkata, 3 huruf ini adalah di antara 29 huruf yang biasa diucapkan lisan, huruf hijaiyah, ya. Semua huruf tersebut menjadi pembuka dari salah satu nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan semua huruf itu termasuk nikmat dan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Semua huruf itu juga merupakan sesuatu yang menunjukkan masa hidup kaum-kaum dan ajal mereka. Isa bin Maryam alaihi salam berkata, sungguh menakjubkan. Lalu ia berkata, aku takjub bahwa mereka mengucapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla dan hidup dengan rezekinya, namun bagaimana mereka bisa kufur kepadanya. Maka alif itu adalah pembuka nama Allah Azza wa Jalla, lam adalah pembuka namanya, ya, Latif, ya, maha lemah lembut, dan mim adalah pembuka namanya Majid, maha mulia. Maka alif itu adalah nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, lam adalah lutfullah atau kelembutan Allah, dan mim adalah majidullah, kemuliaan Allah. Nah, ini disebutkan dalam salah satu riwayat, ya, tentang ucapan Nabi Isa alaihissalam. Jadi seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa alif lam mim ayat pertama dari surah Al-Baqarah ini setidaknya sudah kita sebutkan ada 3 pendapat, ya. Yang pertama, dikembalikan semuanya kepada Allah, karena hanya Allah saja yang mengetahui maksud dan maknanya. Yang kedua, dia adalah nama dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, dia adalah bagian dari nama-nama Allah Azza wa Jalla atau Asmaul Husna. Kemudian selanjutnya, Ibnu Jarir rahimahullah juga meriwayatkan yang sama. Kemudian ia mengarahkan semua pendapat itu dan menyesuaikannya, bahwa semua pendapat itu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Jadi 3 pendapat yang tadi tidak saling bertentangan. Semua pendapat itu bisa disatukan. Maka alif lam mim itu adalah nama-nama untuk surat-surat Al-Quran, dan juga termasuk nama-nama Allah Azza wa Jalla yang menjadi pembuka surat-surat Al-Quran. Setiap huruf dari alif, lam, mim itu menunjukkan salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla dan salah satu dari sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga membuka surat-surat Al-Quran dengan tahmid atau memujinya, dengan tasbih atau memahasucikannya, dan ta'zim, memahaagungkannya. Ibnu Jarir rahimahullah berkata, tidak mustahil setiap huruf dari 3 huruf tersebut menunjukkan salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla dan salah satu dari sifat-sifatnya. Juga menunjukkan waktu
dan lainnya. Seperti yang disebutkan oleh Ar-Rabi bin Anas dari Abu Al-Aliyah, karena satu kata dapat diterapkan pada makna yang banyak. Seperti kata ummah atau ummat pakai tak marbutoh, ummah. Ummah ini bisa diartikan agama. Jadi satu kata ummah itu bisa diartikan dengan banyak makna. Yang pertama bisa diartikan sebagai agama. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama. Quran surah Az-Zukhruf ayat 22. Sebagai agama. Yang kedua, ummah juga bisa diartikan seseorang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Rabb. An-Nahl ayat yang 120. Yang kedua. Yang ketiga, ummah bisa juga diartikan golongan atau umat itu sendiri. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Al-Qasas ayat 23. Dan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Itu kata ummah. Sudah ada berapa tadi? 4 makna. Yang berikutnya, ummah juga bisa diartikan suatu masa. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya. Yaitu setelah masa menurut pendapat yang paling benar. Ya, setelah satu masa maksudnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi beberapa penjelasan yang kemudian memadukan dari 3 pendapat awal, bahwa alif lam mim itu pendapat pertama adalah dia rahasia Allah sehingga hanya Allah saja yang tahu, sehingga tidak perlu ditafsirkan, cukup dikembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia adalah nama-nama surat. Yang ketiga, dia adalah bagian dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah dan sekaligus sifat-sifat Allah. Kemudian oleh Imam Ibnu Jarir digabung menjadi satu, bahwa dia bisa juga merupakan awal dari satu surat, karena Allah di banyak surat itu menjadikan asma atau sifatnya sebagai awalan dari surat-surat itu. Dan juga itu memiliki banyak makna yang bisa diterapkan dalam berbagai konteks kalimat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menulis kitab tafsir Al-Quran Al-Karim ini, beliau berkata bahwa huruf-huruf yang disebutkan di awal-awal surat tanpa diulang
hanya ada 14 huruf. Jadi huruf yang disebutkan di awal surat itu kalau tanpa diulang hanya ada 14 huruf dari 28 atau 29 dari 28 huruf yang ada, yaitu alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ha, ya, ain, ta, sin, ha, qaf, dan nun. Jumlahnya setengah dari total semua huruf hijaiyah. Maka huruf-huruf yang disebutkan tersebut lebih mulia dari yang lainnya, yang hanya bisa dijelaskan dalam ilmu tasrif. Az-Zamakhsyari berkata, 14 huruf ini meliputi jenis-jenis huruf yang ada, seperti huruf mahmus atau tersembunyi, huruf majhur, terang atau jelas, huruf rakhawah atau lunak, huruf syadidah atau keras, huruf mutabbaqah tertutup, huruf maftuhah atau terbuka, huruf musta'liyah terangkat, huruf munkhafadhah huruf yang jar atau kasrah, dan huruf qalqalah. Jadi qaf itu qalqalah ya, ta juga qalqalah. Kemudian Az-Zamakhsyari menyebutkannya secara terperinci. Kemudian ia berkata, Maha suci Allah yang hikmahnya begitu detail dalam segala hal. Jenis-jenis huruf tersebut diantaranya banyak yang disebutkan. Tentunya kita tahu bahwa sebagian dari sesuatu yang lebih sering disebut berarti menjadi wakil bagi yang lainnya. Jadi sesuatu yang lebih sering disebut itu menjadi wakil bagi yang lainnya. Dari sini sebagian ulama ada yang memperhatikan mengenai hal tersebut, dan ini menjadi satu pembahasan tersendiri. Di antara mereka berkata, tidak diragukan lagi bahwa huruf-huruf ini tidak Allah Azza wa Jalla turunkan dengan sia-sia dan tidak ada tujuannya. Jadi seperti itu. Nah, maka perkataan orang yang tidak berilmu bahwa Al-Quran ini adalah huruf-huruf yang dibaca sebagai ibadah dan tidak memiliki makna, itu adalah salah besar. Sungguh jelas bahwa huruf-huruf Al-Quran itu memiliki makna. Jika ada riwayat sahih mengenai maknanya dari Rasulullah SAW, maka kita bisa menggunakannya. Tetapi jika tidak, maka kita tidak boleh memaksakan diri untuk memaknainya. Maka sikap kita adalah amanna bihi kullum min indi rabbina, sebagaimana Quran surah Ali Imran ayat yang ke-7. Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Seperti itulah sikap yang semestinya kita ambil dalam mensikapi ayat-ayat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Katsir juga berkata, oleh karena itu setiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah, ya, pasti di dalam surat tersebut disebutkan tentang mukjizat dan keagungan Al-Quran. Beliau ini mensikapi salah satu yang disampaikan oleh Az-Zamakhsyari. Beliau berkata, tidak semua huruf disebutkan di awal Al-Quran, tetapi diulang-ulang agar lebih mengena dalam memberikan tantangan dan membuat menangis. Seperti diulang-ulangnya banyak kisah dan diulang-ulangnya tantangan dengan begitu jelas di berbagai tempat dalam Al-Quran. Di antaranya ada yang terdiri dari satu huruf, seperti di awal surat Shad, kemudian Nun, dan juga Qaf,
Ada juga yang terdiri dari 2, 3, 4 ya. 2 itu seperti Yasin ya. Kalau 3 itu Alif Lam Mim dan seterusnya. Ya, yang paling banyak adalah 5 huruf. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir berpendapat seperti tadi bahwa setiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah pasti di dalam surat tersebut disebutkan tentang mukjizat dan keagungan Al-Quran. Hal ini bisa dibuktikan dengan membaca surat demi surat Al-Quran. Seluruhnya terdapat pada 29 surat. Jadi diawali dengan huruf-huruf ini ada 29 surat. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan salah satu contohnya adalah Quran surah Al-Baqarah ini ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Nah, ini mukjizat dari Al-Quran. Kemudian surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Alif Lam Mim. Allah tidak ada Rabb yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi ini sudah 2 surat menggambarkan mukjizat atau keagungan Al-Quran di dalam surat itu. Yang ketiga, Imam Ibnu Katsir mencontohkan Quran surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minh. Alif Lam Mim Shad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Jadi setiap surat itu diawali dengan potongan-potongan huruf hijaiyah, maka di dalam surat itu Allah Azza wa Jalla akan menyebutkan keagungan dari Al-Quran. Tadi sudah ada 3 contoh. Contoh keempat, Quran surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka. Dan tentunya banyak lagi, ada di 29 surat yang lain. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, dan bagi orang yang berpendapat bahwa huruf-huruf tersebut menunjukkan untuk mengetahui masa dan dikeluarkan darinya waktu, kejadian, petaka dan huru-hara, maka ia telah mengaku-ngaku hal yang tidak seharusnya. Ya, karena ada nanti kalau dibaca lengkap ada sebuah riwayat hadis dhaif ya, yang disebutkan kisah tentang orang Yahudi yang mengait-ngaitkan tentang Alif Lam Mim ini dengan hitungan-hitungan masa atau waktu.
Nah, tapi ini hadisnya dhaif dan Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa orang yang berpendapat dan mengait-ngaitkan huruf-huruf dalam awal surat itu dengan hitungan masa yang terkait dengan waktu, kejadian, petaka dan huru-hara, maka itu adalah pendapat yang mengada-ada, ya, mengada-ada. Jadi tidak perlu diikuti. Nah, sikap kita terhadap ayat ini adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Ali Imran yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Qur'an kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Nah, orang-orang yang beriman itu sikapnya adalah mengatakan bahwa mereka beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat itu karena itu diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Seperti itulah ya sifat atau sikap yang diambil dengan mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman dengan ayat yang muhkamat maupun dengan ayat yang mutasyabihat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi penjelasan dari Imam Ibnu Katsir terkait dengan ayat pertama dari Quran surah Al-Baqarah yang terdiri dari 3 huruf, alif lam mim, dan cara membacanya karena ada tanda mad wajib di dalam lam dan mimnya, maka harus dibaca 6 harokat. Alifnya dibaca pendek, alif sebagaimana huruf, lam juga dibaca lam karena berakhiran dengan mim dan ketemu dengan huruf mim berikutnya, maka dibaca idgham mimmi sehingga harus masuk alif lam mim. Seperti itu kurang lebihnya kalau tidak dilakukan tidak dinadakan itu membacanya. Jadi harus dibaca alif lam mim, ya, lamnya panjang dan masuk ke dalam huruf mim karena idgham mimmi. Dan pendapat-pendapat tadi sudah kita sampaikan dengan gamblang, maka kesimpulan barangkali yang bisa kita ambil adalah bahwa semua pendapat tadi tidak ada pertentangan di dalamnya. Jadi bisa kita ambil bahwa huruf-huruf atau potongan huruf di awal surat ini dia bisa menunjukkan nama surat sekaligus mengandung asma Allah dan sifat Allah yang tentunya kemudian itu ada rahasia Allah di dalamnya. Dan di antara rahasia itu disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, setiap surat yang diawali dengan potongan-potongan huruf itu di dalam surat itu pasti disebutkan tentang keagungan dari mukjizat dan keagungan dari Al-Quran itu sendiri. Itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan dari pembahasan tafsir Imam Ibnu Katsir ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan menjadi pencerah dan menjadi ilmu bagi kita semuanya yang itu akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa
huruf apapun yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu bukanlah atau tidaklah sesuatu yang sia-sia. Ada maksud yang dikehendaki oleh Allah di dalam menurunkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dianugerahi dengan ilmu sehingga kemudian mampu kita mengambil hikmah dan ibrah dari setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, dan itu menguatkan keimanan kita, karena salah satu ciri orang-orang yang beriman itu akan bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya iman kita menjadikan kita istiqomah dalam hidup kita sampai akhir hayat kita, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah, kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita semuanya, dan sebagaimana awal kita sepakati, kita menempuh jalan ini sebagai ikhtiar untuk memudahkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan memasukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.